Dan kita akan kembali bergabung dengan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan Perikanan Pung Nugroho Saksono yang saat ini berada di lokasi pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang. Pak Pung, saya lanjutkan lagi ya. Kalau sudah ada 7 km pagar laut yang dicabut dan targetnya adalah 10 hari akan selesai begitu ya pencabutan pagar laut ini, karena belum ada yang mengaku begitu, langkahnya apa dari KKP? Selain mencabut ini kan tidak ada yang mengaku nih 2 kali 24 jam sudah diultimatum oleh Menteri KKP. Selain mencabut pagar laut, langkahnya apa Pak? Ya, kami akan cabut terus sampai habis dengan aparat yang lain dan simultan dari tim pemeriksa kami tetap melakukan mencari terhadap pihak-pihak yang bisa bertanggung jawab dalam hal kepemilikan pagar laut. Oke Pak Pung, apakah kemudian dengan pencabutan pagar laut ini kemudian masalah menjadi selesai begitu saja? Jadi gini, ini bicara nanti kan kita ada beberapa aparat yang lain ya. Ada tadi juga dari LH juga datang, dilihat juga nanti aparat kepolisian juga bisa masuk. Artinya banyak mungkin dari aparat lain yang bisa melihat dari sisi mana bisa masuk. Celah mana yang bisa masuk untuk masalah ini. Jadi, kalau dari kacamata KKP ini adalah PKKPRL yang pelanggaran ada di situ. Karena ada pelanggaran tidak ada izinnya di situ aja. Oke, karena tidak adanya izin, kemudian ini adalah pelanggaran yang dilakukan. Apakah kemudian Kementerian KKP akan membawa ini ke ranah pidana, mempidanakan orang-orang yang memasang pagar laut itu? Pidana itu. Ya, kalau pidana itu nanti mungkin dari kepolisian atau LH ketika ada alih fungsi gitu kan. Kami kacamata KKP adalah pengelolaan ruang laut, izinnya di situ. Jadi ketika tidak ada izin PKKPRL itu pelanggaran ada di situ. Oke, pelanggaran itu sanksinya apa Pak Pung? Ada denda di situ. Oke, dendanya berapa Pak Pung? Nanti bisa belum dihitung kan kalau emang itu. Oke, karena kan ini membongkarnya pasti membutuhkan biaya yang cukup besar ya, karena memasangnya aja diperkirakan atau diprediksi menghabiskan di atas 5 miliar begitu. Ini kan negara dirugikan karena pihak yang tidak bertanggung jawab memasang pagar laut yang harusnya membongkar, tapi justru pemerintah yang membongkar. Ya, 5 miliar kan mungkin dia belanja ininya ya, beli apa? Bambu-bambunya. Kita kan nggak beli bambu. Dan masing-masing aparat tadi kita sepakat menggunakan dana masing-masing karena ini sudah mengganggu alur nelayan. Bisnis itu sudah nggak terganggu. Jadi negara hadir beberapa aparat tadi menggunakan anggarannya masing-masing. Oke, tapi berarti Kementerian KKP... nelayan pun mereka juga tadi disampaikan kami pakai anggaran, pakai uang sendiri. Gitu. Berarti Kementerian KKP akan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab memasang pagar laut. Itu sudah bisa dipastikan ya Pak Pung? Ya, kalau memang nanti kita kan masih dalam proses pemeriksaan ya. Gitu. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana langkah konkret ya dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan terhadap pihak yang bertanggung jawab memasang pagar laut ini tapi tidak bertanggung jawab untuk ikut membongkar. Terima kasih Dirjen KKP Pak Pung Nugroho Saksono atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Pak Pung. Terima kasih. Oke, kita akan melanjutkan diskusi ya dengan Komisi 4 DPR RI dan juga Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA. Sudah ada anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dan juga Sekjen KIARA Mbak Susan Herawati yang bergabung melalui sambungan virtual. Selamat sore Bang Daniel dan juga Mbak Susan. Halo Mbak Rifana, Mbak Susan. Oke, saya mau ke Bang Daniel dulu. Bang Daniel, tadi Anda bersama dengan anggota Komisi 4 yang lainnya turut memantau pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang. Dari hasil pemantauannya bagaimana? Ini menurut tadi Dirjen KKP sudah 5 km yang berhasil dicabut hari ini. Total sama yang kemarin ya 7 km. Targetnya adalah 10 hari lagi semuanya bisa tercabut. Tapi dari hasil pemantauan Komisi 4 seperti apa? Ya, makasih. Tadi dari pagi ya kita sudah melakukan sidak langsung ke lapangan.
ya karena sebagian yang kita sidak adalah lokasi yang sudah terbongkar, lalu menuju lokasi yang memang masih ada pagernya. Ya. Jadi ya seperti inilah, seperti yang digambar tadi, yang lagi muncul. Pertama adalah yang kita bayangkan, itu kan kalau sisi dalamnya berarti kan pesisir pantai kan, jadi darat yang menuju ke laut gitu ya. Saya membayangkan itu kalau sepanjang 30 km sejauh itu, berarti kan sama saja bahasa gamblangnya itu memenjarakan masyarakat dan nelayan terhadap akses untuk melaut, termasuk untuk transportasi. Ya. Kalau dibandingkan dengan kalau kita di darat, itu sama saja kita di penjara di tengah benteng sepanjang 30 km. Gitu. Itu pertama. Kedua, kami kalau kampanye kan masang bambu ya, buat bendera kan. Masang di darat yang mungkin hanya 2 meter aja susah. Apalagi tadi pas di atas kapal, wah ini katanya dalamnya bisa 8 meter. Ngebayangin masang satu bambu harus di laut 8 meter, betapa susahnya. Dan itu puluhan ribu lagi, maksudnya kan 30 km. Jadi nggak kebayang kalau misalkan itu biayanya seberapa besar, sangat besar tentu ya, sehingga ajaib kalau misalkan itu dilakukan swadaya oleh nelayan sendiri. Oke, tapi tadi dari hasil pemantauan proses pembongkarannya sulit atau gimana sih Pak Daniel, Bang Daniel? Ya sulit, ya gimana nggak sulit, tengah laut kok. Oke. Jadi memang mengalami kesulitan ya pada saat pembongkaran ya? Ya, memang mengalami kesulitan pada saat pembongkaran ya, tidak semudah yang dibayangkan begitu Bang Daniel? Iya, yang saya bilang, kita masang spanduk di daratan, di tanah ya, bukan diikat ya. Itu aja sulit, apalagi di laut. Ya kan berkali-kali lipat, puluhan kali lipat lebih sulitnya itu. Di tengah laut begitu jawabannya. Baik, saya mau ke Mbak Susan ya. Mbak Susan, diakui oleh Bang Daniel bahwa memang sulit pembongkarannya karena memasangnya sudah sulit, tapi dengan pembongkaran ini, apakah dengan pembongkaran pagar laut di Tangerang ini kemudian masalah menjadi selesai begitu saja sih Mbak Susan? Ya, gini, yang kita butuhkan sebenarnya sudah tercapai gitu ya, bahwa ada pembongkaran. Tapi ada hal juga yang kita sangat butuhkan hari ini adalah bagaimana kita melihat HGB yang sudah terbit gitu ya, dengan UMKM yang ada di sana, dan itu banyak bidangnya, dan sudah terbuka di publik sebenarnya siapa pelakunya, siapa pemilik dari bidang-bidang yang ada di sana. Harusnya tidak sulit untuk para pemangku kebijakan, ya KKP, ATR, BPN, untuk kemudian menuntut si pelaku untuk melakukan pembongkaran. Ini kan baru di Indonesia ya, ada tentara turun ke laut dan membongkar pagar gitu ya. Menurut saya hal yang menarik gitu, dan memang saya tidak tahu apakah harus mengapresiasi atau malah sedih gitu ya, karena kemudian ujung-ujungnya malah nelayan lagi yang disuruh turun. Bahkan tadi disampaikan nelayannya ada yang urunan gitu swadaya. Ya swadaya gitu. Ini kan artinya ya ini kita ini lagi ngapain sebenarnya gitu. Kenapa bisa terjadi seperti ini, malah nelayan yang harus membongkar. Ini kan kalau saja di bulan September ketika PSDKP itu turun dan Polsus turun memberikan laporan yang tegas dan KKP bersikap, seharusnya nggak sepanjang ini pagarnya. Dan ini serius semua. Berarti kan ada pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini KKP begitu ya? Yang berujung menyusahkan nelayan lagi. Iya, ini adalah pembiaran berjamaah yang dilakukan oleh semua pihak dan membiarkan dan menjebak nelayan pada kemiskinan terstruktur, dan itu secara terang terlihat dari proses beberapa hari terakhir ini. Oke, Bang Daniel, jadi ini Mbak Susan sebagai Sekjen Kiara, sebagai masyarakat sipil merasa miris, ini harusnya mengapresiasi atau justru sedih begitu? Karena yang membongkar adalah pemerintah, kemudian nelayan juga yang dirugikan. Harusnya yang membongkar itu adalah pihak yang memasang. Kok kayaknya pemerintah susah sekali ya untuk memaksa pihak yang memasang itu untuk bertanggung jawab membongkar, Bang Daniel?
Ya, itu mungkin nanti juga yang akan besok kita akan raker nih memanggil Hmm, Menteri hmm, KP. hmm. Awalnya jam 10, tetapi karena ada rapat paripurna segera langsung setelah rapat paripurna mungkin sekitar jam 11. Itu pun nanti tentu yang akan dipertanyakan oleh seluruh anggota ya. Hmm. Bagaimana next sikap tegas dari pemerintah untuk menyelesaikan Hmm. masalah pagar laut ini. Karena kalau dari arahan tim ketua komisi Mbak Titi itu tegas bahwa pemerintah harus mengungkap siapa di balik biang kerok pagar laut ini, ya. Dan dia harus bertanggung jawab penuh terhadap baik pelanggaran undang-undang maupun seluruh biaya kerugian yang ditimbulkan dari problem masalah yang ada ini. Oke, Bang Daniel, sebagai mitra kerja KKP ya, Komisi 4, apakah kemudian tidak curiga terhadap KKP dan juga stakeholders yang lain begitu ya, kementerian yang lain, kok kayaknya sulit sekali membuka aktor ataupun korporasi yang bertanggung jawab memasang pagar laut ini? Apa sih sebetulnya yang ditakutkan? Ini Komisi 4 nggak bertanya-tanya ya, karena publik ini semua bertanya-tanya. Bagaimana negara bisa kalah dengan korporasi? Ya bertanya-tanya, selama Oke. ini itu yang kita pertanyakan di dalam perdebatan dan diskusi hangat seminggu lebih ini, ya. Tetapi ya tentu itu besok akan disampaikan. Komisi 4 akan menanyakan kepada KKP ya? Iya dong. Oke, Mbak Susan, Ya. apakah kemudian pihak yang memasang ini kemudian lempar tanggung jawab tidak mau membongkar, ini memang harus dibawa ke ranah pidana ya? Ada pembiaran di sini, ada pelanggaran di sini, ada izin yang terbit kemudian menjadi ilegal, artinya kan memenuhi unsur pidana ya, ini kan harusnya dibawa oleh KKP, oleh ATR BPN ke ranah pidana. Iya. Gini, ini menariknya ya, kan di publik itu sudah kebuka sebenarnya ya, HGB ini milik siapa? Ada 2 perusahaan yang disebut, PT Intan Agung Makmur, itu ada 234 bidang, kemudian ada PT Cahaya Inti Sentosa, itu ada 20 bidang. Artinya kita tahu siapa sebenarnya ya terduga ya pelaku pemagaran ini. Berarti Sebenarnya nggak berkaitan sulit-sulit dengan proyek PIK ya? PSN Betul, PIK ini 2. sangat buka. Kita mau sedari awal sebenarnya Kiara sudah mengatakan bahwa ini adalah ujung-ujungnya reklamasi gitu. Penimbunan pantai. Pelakunya memang kalau nama yang tadi kakak sebutkan PIK atau PSN itu sebenarnya sudah diketahui oleh kawan-kawan yang ada di desa-desa pesisir tersebut ya di Tangerang. Mereka sudah tahu sedari awal bahwa ini adalah kemungkinan untuk PSN. Tetapi memang menariknya sampai tadi pun tidak berani untuk menyebutkan siapa nama pemilik HGB tersebut gitu. Padahal sebenarnya itu adalah orang-orang yang terduga atau aktor-aktor yang terduga bertanggung jawab terhadap kasus pemagaran ini gitu. Cuman kenapa ini tidak dibuka secara terang ataukah memang ada sesuatu hal yang kemudian sengaja ditutupi dan kita tidak tahu juga sebenarnya seperti apa gitu. Oke. Artinya tidak sedikit sebenarnya. Oke, harusnya ini dibawa ke ranah pidana nggak, Mbak Susan? Ini harus ke ranah pidana karena sudah jelas ini merusak ekosistem pesisir, inkonstitusional juga karena tidak sejalan dengan mandat Undang-Undang Dasar kita. Ini juga melawan putusan MK nomor 3 tahun 2010 tentang hak konstitusi nelayan. Ini jelas adalah pidana, tapi sayang memang kalau kita lihat memang ini dorongnya adalah administrasi gitu ya, administrasinya gitu sanksinya. Gitu. Berarti memang ada upaya pengaburan yang dilakukan oleh pemerintah, Anda mau mengatakan begitu? Iya. Jadi ini digeser dari harusnya ranah pidana ke ranah administratif saja, makanya hanya disuruh bayar denda, sanksi pembayaran begitu, hanya disuruh bayar, hanya kena sanksi denda pembayaran begitu, Mbak Susan? Ya, karena kan tadi kita melihat ya statement dari Pak Pung, ini adalah denda administratif gitu ya. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang kemudian dia tidak bisa divaluasi dengan apapun. Misalkan tadi ya, bagaimana nelayan tidak bisa melaut, bagaimana kemudian mereka tidak bisa mengakses ruang hidupnya, itu kan semua kerugian yang memang nggak bisa divaluasi dengan uang gitu. Kita mau ganti rugi dan belum tentu itu juga dikembalikan ke rakyat ya ke kawan-kawan yang memang merasakan kerugian. Karena kasus sanksi administratif ini juga terjadi di kasus di Pulau Pari gitu dan ujung-ujungnya ya kita nggak tahu kemana juga arahnya. Gitu. Oke, Bang Daniel, teman-teman di Komisi 4 akan mendorong KKP nggak membawa ini ke ranah pidana, jadi jangan dialihkan ke administratif saja. Seperti tadi dikatakan oleh Dirjen KKP Pak Pung bahwa yang memasang
akan terkena sanksi, bayar denda. Jadi ini hanya digeser saja nih ke ranah administratif. Memang Komisi 4 nggak akan mendorong ini ke ranah pidana ya? Tentu Komisi 4 akan mendorong pelaksanaan undang-undang yang ada ya. Nah, termasuk Undang-Undang Nomor 1 2014 itu ya. Artinya kan memang ada pelanggaran undang-undang, jadi nggak usah dipertanyakan. Pak Dirjen atau pemerintah hanya tinggal melaksanakan pelaksanaan undang-undang. Oke. Bukan milih-milih harus ini harus itu. Tinggal lihat undang-undangnya apa yang dilanggar itu yang dijalankan. Baik, karena dalam rapat kabinet hari ini, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyebut bahwa dan mengingatkan bahwa tidak ada pengusaha yang menerima perlakuan khusus di Republik ini. Semuanya harus perlakuannya sama. Jadi kalau misalnya nanti Kementerian KKP mengalihkan ini hanya ke sanksi administratif, artinya ada perlakuan khusus terhadap korporasi itu, terhadap pengusaha pemilik korporasi itu. Bang Daniel. Iya, berarti kan dia melawan perintah presiden kan. Nanti kita tinggal lihat apa memang itu yang dilaksanakan oleh bawahan presiden. Oke. Dan tentu masyarakat akan bersuara nanti. Jadi Komisi 4 akan mendorong KKP untuk membawa ini ke ranah pidana ya? Saya perlu jaminan itu. Mendorong pelaksanaan undang-undang secara benar dan tepat. Di pelaksanaan undang-undang, kalau ada yang melanggar undang-undang artinya kan berpotensi melanggar pidana, iya. Melanggar pidana ya. Oke, dalam rapat Komisi 4, apakah teman-teman Komisi 4 akan memanggil pihak-pihak yang namanya sudah tercantum nih memiliki sertifikat HGB itu tadi? 2 perusahaan yang tadi disebutkan oleh Mbak Susan yang berafiliasi dengan proyek PSN PIK 2. Berani nggak Komisi 4 memanggil? Nah, itu sempat diusulkan ya, tetapi saya mesti update nih ke bagian penjadwalan. Bukan hanya itu, termasuk nelayannya akan kita panggil. Oke, jadi akan dipanggil ya korporasi yang berkaitan dengan PSN PIK 2 yang diduga memiliki saham dalam perusahaan yang memiliki HGB, sertifikat HGB itu ya? Ya. Bang Daniel? Iya benar. Oke, Mbak Susan, saya melihat ya pemerintah di sini masih ragu-ragu, masih sepertinya maju mundur begitu dalam menindak korporasi-korporasi ini. Iya, memang ini jadi tantangan besar kita ya. Kasus ini kan sebenarnya bisa viral dan dapat atensi banyak orang karena memang dekat sekali dengan kita, artinya ada di pagar rumah kita lah gitu, kurang lebih. Tapi bayangkan oleh kita semua kalau kasus-kasus lain yang hari ini juga ada gitu ya, ada di Pulau Woni, Pulau Pari, Pulau Sangiang, banyak sekali Jeneponto dan Rempang, salah satu yang besar, ini terjadi gitu ya. Artinya memang sekali lagi negara abai dan permasalahan terbesar adalah kita menjadi tidak punya kekuatan sama sekali di mata hukum gitu ya, kalau berhadapan dengan investasi skala besar gitu. Ini tantangan terberat sebenarnya. Tadi disebutkan terkait dengan KKPRL yang kemudian tidak ada gitu. Kalau begitu kan jadi kekhawatiran kita bersama, jangan-jangan periode 20 hari segel kemarin ya sedang melihat potensi KKPRL-nya yang kemudian bisa saja diterbitkan gitu untuk kemudian legitimasi HGB-nya. Ini kan yang kemudian menjadi ini kita mau berbaik sangka juga agak sulit gitu ya. Karena jadi curiga gitu, ini mau ngapain sebenarnya gitu. Karena periode waktu kasus ini mencuat pun itu tidak sebentar gitu, lama sebenarnya. Kan ini ada rentang waktu cukup kok untuk penyelidikan gitu. Sampai kemarin ketika dibongkar pun dikatakan harusnya jangan dibongkar, ini perintah presiden gitu. Ini yang menarik gitu ya. Jadi kita mengamati ini kayak seperti dalam situasi yang sangat-sangat menarik. Kita melihat bagaimana ternyata banyak, mungkin nggak banyak ya, sebagian kita masih memang tidak memiliki kekuatan di hadapan investasi skala besar, dan sekali lagi negara harusnya memberikan gambaran yang kuat gitu ya, bagaimana negara kuat bisa berdiri dan tidak tunduk terhadap investasi seperti ini. Baik, kita tunggu besok rapat kerja antara Komisi 4 DPR dengan Kementerian KKP ya Bang Daniel ya.
Kita akan pantau langsung, semua mata tertuju di komisi Anda. Bagaimana kemudian meminta pertanggungjawaban dari KKP dan membongkar siapa sebetulnya pemilik pagar 30,6 km ini dan harusnya dibawa ke ranah pidana. Negara sekali lagi tidak boleh kalah melawan korporasi ya Bang Daniel. Kita tunggu ketegasan dan dorongan dari teman-teman Komisi 4 DPR RI, Bang Daniel. Siap. Baik. Kita tunggu bersama besok. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Sekjen Kiara, Mbak Susan Herawati, dan juga anggota Komisi 4 DPR RI, Daniel Johan. Sehat selalu Mbak Susan dan juga Bang Daniel.